Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Almadiva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat rekap presensi karyawan seperti ini ya. Rekap presensi seluruh karyawan gitu ya. Setelah di video sebelum-sebelumnya kita juga sudah membuat laporan presensi per karyawannya. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan fitur untuk mengkonfigurasi lokasi kantor, yang fungsinya adalah untuk merubah titik koordinat kantor kita ya, merubah titik koordinat kantor kita. Jadi ketika misalnya kantor kita berpindah tempat, maka otomatis nanti lokasi presensinya pun akan berubah gitu ya. Jadi kita nggak perlu kita tidak perlu merubah source code-nya ya. Nah, karena sebelumnya di sini kan kalau misalnya kita ingin, kalau misalnya kita buka ya, kita buka si aplikasi usernya. Nah, di sini si aplikasi presensinya. Misalnya ketika kita ingin melakukan absensi, nah di sini kan ada titik koordinat ya. Ada yang merah ini adalah radius kantor atau titik koordinat dari kantor kita. Sedangkan yang marker ini, yang warna biru ini adalah lokasi dari posisi kita gitu ya. Lokasi dari posisi kita. Nah, misalnya sewaktu saat misalnya posisi kantor kita berubah jadi di sebelah sini misalnya ya. Nah, maka si warna merah ini atau si lingkaran merah ini juga harus berubah atau harus berpindah ke sini gitu ya. Nah, kalau di versi yang sekarang gitu ya, kalau sebelum ditambahkan fitur untuk konfigurasi lokasi, maka ketika kita ingin merubah lokasi kantor kita, maka kita harus membuka file secret.blade.php, kemudian di paling bawah di bagian success callback yang ini. Nah, di sini kan ada l.circle. Nah, di sini kan ada titik koordinat kantor nih ya, titik koordinat kantor kita atau bagian yang si lingkaran merah ini. Nah, untuk merubahnya kita harus membuka si file ini gitu ya, baru kita bisa merubah si titik koordinatnya ya, baru si lokasinya pun berpindah. Kemudian untuk radiusnya pun kita harus rubah secara manual di source kodenya. Nah, jadi fungsi untuk konfigurasi lokasi itu nantinya kita tidak perlu merubah titik koordinatnya di source kodenya gitu ya. Kita cukup buka panel adminnya, kemudian nanti kita tinggal masukkan titik koordinat dan radiusnya yang nantinya akan disimpan ke dalam database gitu. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yang pertama, kita bikin tabel baru. Di sini saya sudah bikin tabel barunya, namanya adalah konfigurasi underscore lokasi ya. Silahkan teman-teman bikin tabel barunya ya, atau misalnya kita coba hapus dulu saja, kita buat dari awal, kita delete. Nah, di sini kita bikin new tabel ya, new tabel. Kemudian di sini kita kasih ID, untuk tipenya integer aja nggak apa-apa. Di sini kita kasih primary key. Kemudian di sini kita bikin field yang namanya lokasi kantor, yang nantinya akan diisi dengan titik koordinat dari kantor kita. Gini, biarkan varchar saja, not nullnya di checklist. Kemudian yang terakhir kita bikin radius ya, radius di sini ya. Untuk radius ini kita bikin tipenya small integer saja, kemudian not nullnya pun jangan lupa untuk di checklist ya. Setelah itu kita tinggal simpan dengan nama tabel, yaitu konfigurasi lokasi. Sebenarnya nama tabelnya bebas, terserah teman-teman ya. Tapi di sini saya kasih namanya konfigurasi lokasi. Kita save ya. Setelah disimpan, nah di sini kan datanya masih kosong. Ya, datanya masih kosong. Oh ya, jangan lupa nanti di bagian ID-nya ini kita setting sebagai auto increment aja ya. Oke, kemudian di bagian konfigurasi lokasi di sini, nah ini kan datanya masih kosong ya. Kita coba close dulu yang lainnya. Kita sisakan si tabel konfigurasi lokasi ini. Nah, kita akan isi data awalnya dulu ya. Data awalnya dulu kita akan isi, yaitu kita akan isi dengan lokasi, atau misalnya kita anggaplah titik lokasi kantor kita itu adalah posisi kita sekarang ya. Nah, yang pertama kita akan cari dulu titik koordinat kita saat ini. Ya, kita bisa tahu titik koordinat kita saat ini dengan cara kita tinggal buka saja Google Maps di sini. Nah, kemudian di sini setelah terbuka Google Maps-nya, nah di sini tinggal di kanan bawah ya, sudut kanan bawah di sini ada untuk melihat
lokasi Anda. Nah, kita tinggal klik. Kita coba klik sebentar. Kita coba reload. Kenapa nggak mau ya? Kita coba reload dulu deh. Oke, di sini coba lihat lokasi Anda. Kenapa nggak mau ya? Kita coba close dulu yang ini ya. Sebentar. Kita coba reload. Nah, di sini ya. Nah, tinggal klik yang lokasi Anda di sini. Nah, lokasi Anda, maka nanti aksi Maps-nya juga akan memperlihatkan atau menampilkan lokasi kita pada saat ini. Nah, ini kan ada titik biru nih yang kecil nih ya. Nah, ini adalah lokasi kita saat ini. Kalau kita coba refresh dulu deh. Kita coba refresh lagi. Nah, di sini ya. Lokasi Anda, coba lokasi Anda ya. Nah, di sini ya. Oke, kurang lebih posisi kita ada di sini nih. Bentar. Ya. Nah, ini untuk mendapatkan titik koordinatnya, teman-teman tinggal klik kanan aja, kemudian tinggal diklik ya. Tinggal diklik seperti ini, nanti dia akan otomatis tercopy untuk titik koordinatnya. Kemudian kita simpan di dalam field lokasi kantor ini ya. Dan yang ini untuk space yang ininya kita coba delete aja. Jadi tidak ada space ya. Di sini adalah titik latitude dan di sini adalah titik longitude ya, dan dipisahkan dengan apa? Dengan tanda koma. Kemudian untuk ID-nya kita biarkan kosong karena nanti dia akan otomatis mengisi ya. Dan untuk radiusnya kita setting misalnya 30 meter misalnya, kita simpan. Oke, di sini kenapa ID-nya 0? Kita coba reload dulu. Nah, di sini otomatis ada satu ya, ID-nya 1, lokasi kantornya ini ya sesuai dengan titik koordinat kita saat ini. Kemudian radiusnya adalah 30 meter. Nah, sekarang kita akan rubah si titik koordinat ini yang tadinya kita tulis manual di sini. Nah, kita akan ambil datanya berdasarkan data yang kita simpan di dalam tabel konfigurasi lokasi. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke presensi controller, kemudian kita masuk ke method create ya, atau ke function create yang ada di presensi controller. Nah, mana ya? Oke, nah ini. Kemudian di sini kita bikin query untuk mendapatkan nilai ya dari si lokasi kantor yang ada di dalam tabel konfigurasi lokasi. Nah, di sini kan ID-nya 1 ya. Dan di sini pasti karena lokasi kantor kita baru kita setting satu lokasi, jadi di sini pasti datanya cuma ada 1 gitu ya. Nanti untuk update delete-nya ya kita ngupdate berdasarkan si ID 1 ini aja gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba bikin query-nya untuk mendapatkan nilai dari si konfigurasi lokasi yang sudah kita set. Oke. Kita coba enter di sini. Kita bikin nama variabelnya atau kita akan simpan si query-nya itu di variabel lokasi kantor misalnya. Nah, di sini lokasi kantor, kemudian kita bikin query db tabel konfigurasi lokasi where ID 1 gitu ya. Where ID yang ID-nya 1. Oke, kemudian kita kasih first di sini karena yang ditampilkan cuma satu data aja. Oke. Kalau sudah, kita coba daidam dulu, daidam lokasi kantor. Nah, harusnya datanya muncul ya. Kita coba reload dulu deh. Kita coba masuk dulu ke ke aplikasi presensi yang user. Oke. Di sini kita coba masuk ke halaman presensinya. Nah, di sini muncul ya titik lokasi atau titik koordinat berdasarkan data yang ada di dalam tabel konfigurasi lokasi gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal parsing datanya ya. Kita tinggal parsing datanya ke dalam view si presensi.create ini ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Lokasi kantor. Kalau sudah kita masuk lagi ke file create.blade.php-nya. Nah, di sini kita tinggal ini aja. Kita tinggal bikin sebuah variabel ya. Nah, variabel namanya misalnya lokasi kantor. Nah, lokasi kantor ya.
lokasi kantor ini nilainya atau value-nya kita dapat dari si data query ini ya, data query yang diparsing ke si ke file presensi.create-nya ya, atau create.blade.php. Nah, kita tinggal tangkap aja, kita simpan di dalam variabel lokasi kantor yang ada di function success callback ini. Caranya gimana? Tinggal seperti ini aja ya. Kutip, kemudian kita tulis si kode blade-nya ya. Kemudian di sini kita panggil si variabelnya lokasi kantor seperti ini. Variabel lokasi kantor ya. Si variabel lokasi kantor ini kita dapat dari sini. Kemudian nah, kita lokasi kantor. Nah, kita ambil fieldnya. Ya, fieldnya ini kan ini ya, lokasi kantor nih. Fieldnya itu lokasi kantor. Sama ya, berarti di sini lokasi kantor seperti ini. Oke. Nah, biar gak bingung, misalnya kita rubah aja si variabel ininya menjadi lokasi log ini aja ya, atau lokasi apa ya? Log kantor aja. Log kantor, kemudian di sininya juga log kantor. Kemudian di sininya juga kita ganti log kantor ya. Nah, untuk log kantor ini berdasarkan si variabel ini, kemudian si lokasi kantor ini berdasarkan field yang ada di dalam ini ya, di dalam tabel konfigurasi lokasi ya. Kalau sudah kita coba alert dulu deh, apakah kita bisa mendapatkan nilainya atau tidak ya. Kita coba cek apakah nilainya sudah berhasil kita dapatkan. Lokasi kantor seperti ini. Kita coba reload dulu. Harusnya muncul alert ya, ketika kita diklik di sini harusnya muncul alert. Nah, di sini muncul ya lokasi dari titik kantor yang sudah kita setting di dalam tabel konfigurasi lokasi ya. Nah, kalau kita sudah dapat nilainya, sekarang kita pecah nilainya ya antara latitude dan longitude-nya. Di sini kan ada dua value ya. Ada dua value. Di sini ada value untuk latitude dan di sini ada untuk longitude ya. Yang akan kita pecah menggunakan si tanda baca koma ini. Oke. Nah, cara mecahnya gimana? Cara mecahnya kita misalnya bikin variabel lagi ya, untuk menampung data atau untuk mengkonversi si data lokasi kantor ini menjadi sebuah array ya. Nah, misalnya di sini kita bikin variabel namanya log aja ya. Variabel apa ya? Variabel log kantor atau ya. Log aja ya, variabel log misalnya contoh. Nah, kita variabel log ini adalah datanya itu berdasarkan si lokasi kantor yang kita split datanya menjadi 2 ya. Menggunakan apa? Menggunakan si tanda koma ini. Nah, jadi kita pisahkan nih berdasarkan si tanda baca koma ini. Ini kan dia si titik koordinat ini kan dipisahkan antara latitude longitude-nya itu kan dipisahkan dengan tanda baca koma nih. Nah, maka di sini kita split datanya ya. Jadi dia nanti hasilnya itu berbentuk array. Ya, ini adalah array ke 0 dan ini adalah array ke 1 gitu ya. Untuk latitude adalah array ke 0 dan untuk longitude adalah array ke 1. Sama halnya seperti kalau di PHP itu menggunakan explode gitu ya. Nah, di sini kita akan simpan antara value latitude dan longitude-nya ke dalam variabelnya lagi ya. Misalnya di sini kita bikin variabelnya lagi namanya lat kantor, misalnya latitude kantor. Latitude kantor itu kan dia ngambil dari data array ke 0 dari sini kan, dari lokasi kantor yang sudah kita split, yang kita simpan ke dalam si variable log. Berarti kita tinggal panggil aja log array ke 0 gitu ya. Oke, kemudian untuk longitude-nya, long kantornya itu berarti log array ke 1 gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes lagi, kita coba alert lagi deh. Alert misalnya lat kantor, harusnya dia yang muncul di sini adalah nilai titik koordinat bagian latitude-nya saja ya. Kita coba reload di sini ya. Kita coba reload lagi. Kita masuk ke halaman presensinya. Nah, di sini yang muncul cuman bagian latitude-nya saja ya. Nah, kalau sudah kita pisahkan seperti ini datanya,
kita tinggal masukkan ke sini nih, ya. Kita tinggal masukkan ke sini, berarti di sini menjadi apa? Lat kantor, dan di sini kita rubah menjadi long kantor, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes, kita coba reload lagi. Ya, kita coba reload. Oke, di sini error kayaknya, enggak ya? Oke, nah sekarang lokasi kantornya itu ada di sini, gitu ya. Ada di sini. Sekarang misalnya kita coba ganti lagi lokasinya ya. Kita coba tes lagi. Kita akan coba ubah nilai lokasi kantor yang ada di dalam si tabel konfigurasi lokasi ini. Kita coba cari lagi misalnya di Google Maps. Misalnya lokasinya itu misalnya kita di sini aja deh. Di mana ya? Jangan jauh-jauh. Kita coba cek biar. Nah, misalnya di SMP aja ini ya, SMP 1 Sinangkas ini. Kita copy, kemudian kita paste ya. Kemudian ini space-nya jangan kita hapus aja. Kita simpan, kemudian kita coba reload di bagian si halaman presensinya. Harusnya posisi lingkaran itu dia udah pindah nih, harusnya ya. Nah, dia pindah sekarang di sini ya. Sekarang posisi lokasi kantor kita sekarang sudah pindah ke sini ya. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan kita tidak perlu lagi mengganti si titik koordinatnya itu langsung di source kodenya, tetapi kita bisa langsung di database gitu ya. Atau nanti kita akan buatkan form di panel adminnya untuk merubah si titik lokasi dari kantor kita. Oke. Nah, sekarang untuk bagian radiusnya sama aja. Nah, di sini kan untuk radius 20 nih. Di dalam si log kantor ini kan ya, di dalam query log kantor ini yang kita kirimkan ke si file create.play.php ini itu, dia kan selain ada lokasi kantor, dia juga di dalam datanya itu ada radius ya. Ada radius nih 30. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja di sini ya. Yang tadinya, atau misalnya kita simpan dulu ke dalam variabel biar gampang, var radius misalnya. Var radius sama dengan yaitu log kantor radius ya, datanya diambil dari si query log kantor ya, yaitu field radius data yang diambilnya ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja di sini radius gitu ya. Sekarang kita coba reload apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kan. Oke, kita coba cek mana lokasinya. Nih. Ya. Nih. Ini kan nggak kelihatan ya, belum kelihatan nih. Kalau misalnya kita coba radiusnya kita ganti jadi 100 ya, 100 meter nih. Harusnya lingkarannya menjadi lebih besar ya. Harusnya lingkarannya menjadi lebih besar. Nah, lihat ya. Lingkarannya jadi lebih besar nih ya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek merubah source kodenya gitu ya. Nah, kita cukup nanti bikinkan sebuah form untuk merubah si titik koordinat dari lokasi kantor kita. Oke. Nah, selain kita rubah di sini, kita juga harus tambahkan di sini nih, di bagian proses menyimpan data presensinya. Nah, di sini kan ada latitude kantor dan longitude kantornya ya. Nah, kita harus ubah juga si data latitude longitude kantor di dalam proses atau di dalam method store ini berdasarkan titik koordinat yang ada di dalam konfigurasi lokasi ya. Berarti kita tinggal bikin query-nya lagi di sini. Kita tinggal copy paste aja yang ini nih. Log kantor ini kita tinggal copy paste, kita simpan di dalam si method store-nya ya. Kalau sudah, nah di sini kita rubah. Berarti latitude-nya kita ambil dari, atau bukan ini dulu ya, kita harus split dulu. Ya, sama seperti yang di sini nih. Ya, sama seperti yang di file create.play.php. Di sini kan dia di split dulu ya, dipisahkan dulu antara latitude dan longitude-nya. Nah, di sini juga kita akan pisahkan dulu. Kalau tadi kan di JavaScript ini ya, dia pakai dot split ya. Kalau di PHP ya, kalau di PHP itu pakai explode. Nah, misalnya samain aja. Misalnya di sini kita bikin sebuah variabel namanya log. Kemudian, nah si variabel log ini dia akan menyimpan data hasil split dari si log kantor ini gitu ya, dari lokasi kantor ini yang ada di dalam query log kantor ya.
Jadi kita gunakan perintah explode. Explode. Nah, dipisahkan pakai apa? Dipisahkan pakai koma kan antara latitude longitude-nya, ya. Kemudian apa? Data mana yang akan kita split atau yang akan kita explode? Yaitu data lokasi, data log kantor, ya. Field apa? Fieldnya itu adalah lokasi kantor. Oke. Nah, di sini sama halnya seperti tadi di sini. Dia datanya menjadi sebuah array, ya, di mana latitude itu array ke 0 dan longitude-nya itu adalah array ke 1. Nah, maka di sini kalau misalnya latitude kantor kita isi dengan variabel log array ke 0, gitu ya. Dan untuk longitude-nya berarti variabel log array ke 1, gitu ya. Nih, kalau misalnya teman-teman bingung, nah kenapa bisa log 0 dan log 1? Kalau kita daydump si variabel log ini, daydump variabel log, ya. Misalnya daydump variabel log, sekarang kita coba lakukan absensi dulu. Misalnya kita coba absen masuk. Nah, di sini sepertinya ada error. Oh iya, memang error ya, karena kan tadi kita daydump si data method store-nya nih. Kalau kita absen, nah di sini datanya itu jadi array ya, data si latitude longitude ini yang ada di dalam konfigurasi lokasi ya. Dia dipecah datanya menjadi sebuah menjadi sebuah array. Array ke 0 adalah si latitude dan array ke 1 adalah si longitude. Nah, itu menggunakan perintah apa tadi untuk memecah data? Itu menggunakan perintah explode seperti ini. Kemudian dipisahkan berdasarkan apa? Nah, karena yang memisahkan antara latitude longitude itu adalah koma, maka di sini kita pisahkan berdasarkan koma ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah, nah jangan lupa ini juga di bagian validasi radius, di sini kan radiusnya 300 meter nih. Nah, berarti di sini kita setting si radius ini berdasarkan radius yang ada di dalam si lokasi kantor kan, log kantor, kemudian di sininya radius, gitu ya. Ini kan berdasarkan, jadi si validasinya itu tidak boleh lebih, radiusnya itu tidak boleh lebih dari radius yang sudah kita konfigurasi di tabel konfigurasi lokasi, gitu ya, maksudnya seperti itu. Sekarang kita coba reload dulu deh. Nah, sekarang posisi kita kan di sini, sedangkan lokasi kita ada di sini nih. Tadi kan kita sudah rubah nih, jauh ya posisinya. Ya, kalau kita absen ini nggak akan bisa, ya, karena kita berada di dalam radius kantor. Nah, sekarang kita rubah lagi titik koordinat lokasi kantor kita menjadi di sini ya, menjadi di lokasi kita sekarang. Berarti kita buka lagi Google Maps-nya. Kita buka lagi Google Maps-nya, coba ya. Nah, kita coba cari lokasi kita saat ini mana? Di sini ya. Lokasi kita saat ini itu di sini. Nah, kita coba copy. Kita coba simpan di sini. Di lokasi kantornya. Kemudian ini space-nya jangan kita hapus gitu ya. Kita hapus aja. Kemudian kita coba reload. Mana? Kita coba reload. Oke, nah sekarang kita ada di dalam radius ya. Nah, sekarang posisi si kantornya kan sudah pindah ke posisi kita saat ini. Jadi kita bisa melakukan absen masuk, gitu ya. Misalnya kalau radiusnya pengen kita rubah, berarti ya misalnya radiusnya jangan 100 meter, harusnya misalnya 30 meter contoh. Nah, maka dia nanti si radius yang bulatnya itu akan mengecil tanpa harus kita merubah. Tuh kan kecil ya, tanpa harus kita merubah dari source kodenya gitu. Nah, kita juga kan nggak mungkin nih kita merubah-rubahnya di dalam database ini ya, langsung ke dalam database-nya. Tapi kita harus buatkan formnya ya. Tapi kita harus buatkan form untuk merubah si titik lokasi kantor kita. Nah, jadi di panel adminnya, kita buka. Kita bikin sebuah menu di sini untuk mengupdate data lokasi kantor kita. Ya, nah kita bikin di paling bawah aja ya. Berarti kita buka sidebar, sidebarnya kita buka. Nah di sini kita tinggal copy paste saja,
ya, copy paste saja yang ini, menu yang laporan. Kemudian, nah untuk menu laporan ini kita ganti jadi konfigurasi, ya. Kemudian untuk yang presensinya kita hapus salah satunya ya, yang rekap presensinya kita hapus. Nah, yang presensinya kita ganti menjadi apa? Konfigurasi atau misalnya lokasi ya. Lokasi kantor misalnya. Nah, kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini udah ada ya. Udah ada menu konfigurasi dan di sini ada menu lokasi kantor. Nah, untuk ikonnya kita coba ganti. Misalnya kita coba ganti, kita masuk ke Tabler IO. Di sini kita cari ikonnya. Yang di sini ya ada over 3500 icon. Kita browse icon aja. Misalnya kita ganti pakai gear, ada ya? Nggak ada nggak? Nah, settings field kita copy SPG-nya. Kita ganti replace di sini. Ya, kalau sudah kita coba reload. Mana? Kita coba reload sini. Oke, sekarang udah ada ya gear ikonnya sudah berubah menjadi tanda konfigurasi kayak gini ya, supaya terlihat ikonnya itu bahwa si menu ini adalah untuk konfigurasi. Nah, sekarang kita akan bikin halaman untuk mengupdate data lokasi kantor kita melalui si panel admin yang akan kita buat. Oke, jadi si menu ini akan kita arahkan ke mana? Di sini kita bikin controller baru dulu. Sebelumnya kita bikin controller baru dulu. Oke, kita coba bikin controller baru, yaitu dengan menggunakan PHP Artisan make controller, misalnya konfigurasi controller misalnya. Ya. Nah, seperti ini. Oke, konfigurasi controllernya sudah berhasil dibuat. Kita buka konfigurasi controllernya. Kemudian di sini kita bikin apa? Bikin sebuah metode namanya public function lokasi kantor aja, lokasi kantor. Ya. Nah, kemudian nanti dia akan mereturn sebuah view yang akan kita buat. View-nya itu di dalam folder konfigurasi. Nama filenya itu nanti kita akan buatnya lokasi kantor aja ya. Oke, gini dulu. Kemudian kita tinggal bikin sebuah view-nya. Kita bikin foldernya dulu. Nah, di dalam view kita bikin folder baru namanya konfigurasi. Di sini kita bikin file lagi namanya lokasi kantor.ble.php gitu ya. Nah, baru tadi link yang ada di dalam sidebar ini ya, yang lokasi kantor ini, linknya kita arahkan ke konfigurasi misalnya lokasi kantor gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal bikin rootnya. Jadi, nah di sini kita kasih komen untuk halaman konfigurasi misalnya ya. Kita bikin root get. Tadi itu rootnya itu kemana? Rootnya itu ke konfigurasi lokasi kantor ya. Nah, ketika dia mengakses root yang ini, maka dia akan menjalankan metode metode lokasi kantor ya. Metode lokasi kantor yang ada di dalam konfigurasi controller. Oke. Kalau sudah, kita coba reload dulu. Kita coba tes dulu. Harusnya dia ketika diklik halamannya akan menjadi kosong blank ya, karena belum kita buat apa-apa di si view-nya. Nah, di sini ada error konfigurasi controller doesn't exist. Kita coba cek lagi konfigurasi controller. Nah, ini ya, konfigurasi controller dari kantor. Kita coba reload. Lagi. Oke, nah di sini sudah berhasil ya. Di sini halamannya kosong, berarti kita tinggal buka file lokasi kantor.ble.php-nya. Kemudian kita tinggal copy paste saja yang halaman ini. Ya, untuk template-nya kita masukkan, kita copy paste yang halaman apa ya? Ini aja nih. Yang halaman laporan.ble.php, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kemudian kita tinggal pastikan saja di sini. Nah, di bagian formnya
Di bagian formnya kita hapus ya, kita hapus aja di bagian formnya sampai end form mana ya. Nah ini kita hapus dulu aja seperti ini. Kemudian judulnya kita ganti menjadi konfigurasi lokasi. Oke. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Nah, sekarang sudah ada halaman untuk konfigurasi lokasi. Di sini kita tinggal buatkan formnya saja. Nah, ini kan udah ada formnya nih, yang dari laporan tadi kan kita copy paste. Nah, kita tinggal ganti aja actionnya menjadi konfigurasi. Kemudian di sini metodenya itu nanti update lokasi kantor, gitu ya. Ininya post sudah. Oke, targetnya jangan blank, kita hapus aja supaya tidak membuka tab baru. Di sini baru kita bikin formnya. Div class row misalnya ya. Div call 12 misalnya. Kemudian di form group misalnya kita pengen yang ada ikonnya ya, yang ya, si form inputnya itu yang ada ikonnya. Kita kalau nggak salah kita udah pernah buat ya di sini. Tambah data. Nah, ini kan ada ikonnya ya. Kita tinggal copy paste aja nih yang dari karyawan. Mana? Kita buka halaman karyawan index. Nah, di sini. Kemudian di paling bawahnya itu di form inputnya. Nah, ada input icon add-on ya. Kita tinggal copy paste aja deh. Copy paste aja satu form gini ya. Satu elemen inputnya kita kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, pasti kita ganti aja yang ini. Nah, sama yang ini. Oke, kalau sudah kita tinggal ganti aja di sini untuk ID-nya kita ganti menjadi lokasi kantor dan untuk nick-nya untuk placeholder-nya kita juga ganti menjadi lokasi kantor. Untuk name-nya juga kita ganti jadi lokasi kantor. Kita coba reload dulu. Kita coba reload. Kita coba masuk lagi ke halaman lokasi kantornya. Nah, sekarang di sini ada ya formnya dengan icon seperti ini. Cuman kita akan rubah menjadi icon map misalnya. Coba map. Ada nggak ya? Maps coba. Nggak ada. Map, ada nggak map? Nah, ini aja ya. Kita copy SVG, kita ganti ikonnya menjadi icon map atau icon peta seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, kita akan apa? Kita akan membuat satu form lagi untuk radiusnya. Kita tinggal copy paste saja. Copy paste juga ini ke bawah. Nah, kita ganti untuk ID-nya menjadi radius, kemudian placeholder-nya menjadi radius, kemudian name-nya juga menjadi radius. Oke. Kalau sudah, nah kita tinggal ganti ikonnya aja. Ini kan ikonnya jadi dua-duanya map pastinya ya. Nah, kita ganti icon untuk radius menjadi coba ada di sini nggak radar. Radar. Nah, ada ya. Nih brand atau radar 2 aja yang ini nih. Kita tinggal copy SVG, kita tinggal ganti ikonnya. Seperti ini, kita coba reload. Coba reload mana ya? Nah, coba reload. Nah, sekarang ikonnya udah seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal bikin button untuk mengupdate datanya. Terakhir ya. Div di sini div class row. Kemudian div call 12. Kemudian kita kasih button. Kita kasih kelas button primary W100 ya, supaya dia si lebar buttonnya itu full. Kemudian di sininya kita kasih update aja seperti itu ya. Nah, oke, update. Misalnya kalau misalnya kita pengen kasih icon di sini juga bisa. Kita tinggal coba buttonnya kasih icon ya, misalnya coba refresh, ada nggak refresh? Nah, ini kita kasih icon aja di sini ya, di buttonnya juga kita kasih icon. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang udah ya. Nanti kita ketika diupdate maka dia akan mengupdate lokasi kantor yang ini yang ada di dalam database-nya. Nah, sebelumnya kita akan tampilkan dulu si lokasi kantor saat ini ya ke dalam si form ini. Dengan cara
Kita bikin query-nya dulu di konfigurasi controller. Di sini kita bikin query untuk mengambil atau mendapatkan data dari si konfigurasi lokasi yang ada di dalam tabel konfigurasi lokasi. Oke, caranya ya sama aja kayak yang di sini ya, presensi controller. Nah, kita sebenarnya tinggal copy paste aja yang bagian ini, log kantor ini, si query log kantor ini kita tinggal copy paste di sini ya. Nah, kalau ada yang merah seperti ini, kita harus masukkan dulu package-nya nih, seperti ini ya. Kalau sudah, nih kita tinggal parsing datanya ke si view lokasi kantornya. Kita gunakan compact aja, kemudian di sini log kantor. Oke, kalau sudah, kita tinggal tampilkan datanya di dalam si view lokasi kantornya. Kita buka si lokasi kantor.blade.php-nya. Nah, di bagian value-nya kita isi dengan lokasi kantor. Lokasi log kantor ya. Log kantor itu radius ya. Radius. Nah, kemudian yang atasnya itu lokasi kantor berarti. Nah, sini. Apa namanya tadi? Log kantor, lokasi kantor. Nah, maka nanti di sini akan muncul datanya ya. Data saat ini, data lokasi kantor saat ini yang sedang aktif gitu. Dan di sini radiusnya 30 meter gitu. Nah, sekarang kita bikin ketika diupdate, maka data yang di sini itu akan terupdate ya. Ketika diupdate, maka data di sini akan terupdate. Nah, di sini di bagian action form-nya, di sini kan kita arahkan ke update lokasi kantor ya, ke update lokasi kantor. Nah, kita tinggal bikin apa? Tinggal bikin root-nya. Yang pertama bikin root untuk update lokasi kantor. Di sini metodenya yang digunakan adalah post, kemudian kita rubah menjadi update lokasi kantor ya. Jadi kita bikin root untuk update lokasi kantornya yang akan diarahkan kemana? Ke metode update lokasi kantor yang ada di dalam konfigurasi controller. Nah, di sini kita tinggal bikin metodenya, yaitu public function update lokasi kantor. Dia akan menerima data ya. Maka di sini kita kasih request untuk menampung datanya. Kemudian kita akan simpan si data yang diterimanya ke dalam variabel. Misalnya untuk data lokasi kantor, kita akan simpan ke dalam variabel lokasi kantor gitu ya. Kemudian untuk radius juga kita akan simpan ke dalam si variabel radius itu. Ya, kalau sudah, kita tinggal bikin query untuk update-nya. Di sini kita bikin sebuah variabel namanya update. Nah, di sini kita bikin query-nya db tabel konfigurasi lokasi where id sama dengan 1 ya. Jadi kita akan mengupdate konfigurasi lokasi yang ID-nya 1 ya, karena di sini lokasinya cuma baru ada 1 gitu ya. Nanti kita akan coba buat setting untuk multi lokasi ya. Misalnya si kantor tersebut punya banyak cabang, nah nanti kita akan coba buat konfigurasinya seperti apa. Oke, tapi kita anggap di sini cuma ada satu kantor aja ya, atau satu lokasi aja. Oke, kemudian data yang diupdate-nya mana? Data yang diupdate-nya adalah si lokasi kantor akan diupdate oleh si variabel lokasi kantor, dan si radius akan diupdate oleh si variabel radius. Seperti itu. Nah, kalau misalnya berhasil update, nah di sini jika berhasil update, maka dia akan nge-redirect gitu ya. Nge-redirect ke halaman sebelumnya dengan mengirimkan sebuah pesan sukses. Ya, sukses yang isinya itu adalah data berhasil di-update. Kalau gagal, maka dia akan mereturn, dia akan mengembali ke halaman sebelumnya dan akan mengirimkan sebuah pesan warning, misalnya data gagal di-update, seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan di halaman di halaman lokasi kantor.blade.php-nya ya. Di halaman lokasi kantor.blade.php-nya itu untuk menampilkan message berhasil atau tidaknya si data tersebut diupdate. Ini kita tinggal copy paste aja di halaman
atau di file index ya yang ada di dalam karyawan, yang ada di dalam folder karyawan. Nah, kalau nggak salah di sini kita sudah bikin untuk, nah ini ya, untuk menampilkan pesan error atau pesan sukses ketika data tersebut berhasil diupdate atau gagal diupdate. Kita tinggal copy paste aja, kita simpan di bagian di dalam cardboard aja ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba tes. Misalnya kita akan ganti ya, kita coba cek dulu. Ini kan lokasi kita atau lokasi kantor kita kan sekarang ada di sini nih ya. Nah, sekarang kita coba pindahkan lagi si lokasi kantor kita, misalnya jadi ada di sini aja, Warung Tengah Sawah misalnya ya. Kita coba copy, kita ganti di sini ya. Oke, kita ganti. Kita coba update. Nah, di sini data berhasil diupdate ya. Harusnya si posisi kantor kita sudah berubah. Nah, posisi kantor kita harusnya kita coba reload dulu. Oke, sekarang udah nggak di sini lagi ya si posisi kantornya. Posisi kantornya sekarang udah ada di sini ya, sudah bergeser. Jadi kita nggak perlu lagi ganti di source kodenya, atau kita nggak perlu lagi masuk ke database untuk merubah titik lokasi atau titik koordinat dari kantor kita gitu ya. Cukup masuk ke halaman panel admin, kemudian kita tinggal update dari lokasi kantor kita seperti itu, maka otomatis lokasinya akan terupdate atau akan berubah. Nah, begitupun dengan radius. Misalnya kita coba balikin lagi si lokasi kantornya ya. Kita coba balikin lagi lokasi kantornya mana nih. Nah, ini ya lokasi kantor kita di sini. Kita tinggal copy paste saja. Klik kanan, kemudian kita update di sini. Ya, kita update. Harusnya lokasi kantornya sudah berada di posisi kita sekarang. Kita coba reload dulu. Oke, ini berarti kurang ya. Tadi posisinya kurang sepertinya. Ntar kita coba lebih dekat lagi. Oke, di sini kita copy, kita masukkan di sini ya. Kita coba reload. Oke, data berhasil diupdate. Kita coba reload, harusnya posisinya udah ada di tepat di lokasi kita. Tapi di sini enggak ya. Oke, mungkin kita coba ke home dulu. Oke, karena di sini kita pakai browser, jadi mungkin titiknya kurang akurat mungkin ya, titik koordinatnya kurang akurat. Kita coba reload dulu deh Google Maps-nya. Oke. Nah, misalnya kita coba geser ke sebelah sini deh. Oke. Nah, kita coba tes untuk radiusnya aja dulu ya. Kita coba tes untuk radiusnya. Misalnya kita update menjadi 100 meter ya, kita update. Harusnya si lingkaran ini akan lebih besar gitu ya. Oke, nah lingkarannya akan menjadi lebih besar seperti ini ya. Nah, misalnya kita coba ini ya, kita coba cari lagi untuk titik koordinatnya, kita coba sesuaikan lagi. Ini karena di browser, harusnya kalau di handphone ya, itu titik posisinya itu harusnya lebih akurat gitu ya. Coba di sini ya. Sini. Oke. Nah, loh. Sekarang posisi kita udah rubah lagi nih. Berarti posisi ininya ngaco ya. Posisi
si absen dari aplikasi absennya yang ngaco. Coba kita close dulu aja. Kita coba login lagi deh. Kita coba login lagi. Ya, kita coba klik. Oke, di sini kayaknya ngaco nih ya. Ininya ngaco untuk lokasi posisi kita saat ininya ngaco ya di sininya ya. Kita coba close lagi, kita coba close, coba kita pakai Google Chrome atau kita coba buka lagi si browsernya. Harusnya sih bisa ya. Kita coba logout dulu deh nih. Yang ini kita proses logout. Oke. Proses logout admin. Kita coba masuk lagi ke halaman usernya ya. Nah, kita login sebagai Fitriani istilahnya, passwordnya itu 123 kalau nggak salah. Oke, kita coba absen. Nah, sekarang lokasinya udah sesuai lagi nih ya. Nah, jadi sekarang posisinya si lokasi kita udah ngegeser lagi ke posisi kita saat ini gitu ya. Tadi karena kita bukanya di browser pasti ya lokasinya kadang error kayak gitu ya. Tapi kalau bukanya di handphone insya Allah sih pasti akurat gitu. Nah, misalnya kita coba rubah lagi ya. Kita coba rubah deh radiusnya menjadi 40 meter misalnya ya. Kita update. Oops, expired. Oke. Start expired ya. Kayaknya kita harus login lagi. Bentar. Sini funnel, kita login dulu ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi lokasi, kita update menjadi 40 meter untuk radiusnya. Dan sekarang kita coba dibuka di aplikasi presensinya. Harusnya si radiusnya mengecil. Nah, radiusnya mengecil ya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman di video kali ini bagaimana cara membuat konfigurasi untuk membuat fitur konfigurasi lokasi kantor ya. Jadi kita tidak perlu lagi merubah titik koordinatnya itu melalui source code, tapi kita bisa langsung merubah titik koordinat lokasi kantor kita dan radiusnya itu langsung di halaman panel adminnya gitu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.